begitu pertanyaannya, betul nggak? Iya kan? Nah, akhirnya umat Kristen meyakini bahwa apa? Wajah yang saya tunjukkan itu adalah wajah Yesus yang sebagai Tuhan. Sementara pelukis pertama yang melukiskan wajah Yesus yang terkenal adalah Leonardo da Vinci. Iya, betul. Jadi semua Jadi orang sekarang Kristen gini, oke, sekarang begini Bang, pertanyaan saya begini sama Abang. Wajah yang dilukis oleh Warner Salman ini, wajah siapa sebenarnya? Ya, kalau ditanya wajah siapa, tidak ada wajah siapa-siapa dan dia hanya mengikutin, dia mengikut. Berarti umat Kristen memang mengakui sebenarnya itu bukan wajah Yesus. Iya, harus diakui karena memang waktu Yesus hidup. Oh, berarti harus diakui ya? Iya, diakui. Oke, kalau begitu wajah siapa itu yang diyakini adalah wajah Tuhan? Itu adalah gambaran siapa itu Yesus. Yesus itu seperti dalam sejarah dituliskan bahwa berambut agak panjang, orangnya kurang lebih umur 30-an tahun lebih, sehingga dilukis itu wajah-wajah, tidak mungkin dilukis wajah kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kan begitu pertanyaannya, betul nggak? Iya kan? Nah, akhirnya umat Kristen meyakini bahwa apa? Wajah yang saya tunjukkan itu adalah wajah Yesus yang sebagai Tuhan. Sementara pelukis pertama yang melukiskan wajah Yesus yang terkenal adalah Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu melukiskan wajah Yesus karena menurut dari apa? Dari buku-buku yang dia baca, artikel-artikel dari dari Petrus, bahwa sosok Yesus berambut panjang. Lukisan pertama yang dilukis oleh Leonardo da Vinci adalah pada waktu Yesus makan bersama untuk menjelang ibadah Paskah, betul tidak? Nah, lukisan dari Leonardo da Vinci, kenapa mesti diyakini oleh umat Kristen itu adalah wajah Yesus? Saya tunjukkan ini ya Bang, sebentar. Saya tunjukkan.
Nih. Biar enak kita. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, inilah lukisan pertama yang dibuat perjamuan terakhir Leonardo da Vinci yang buat. Betul tidak? Nah, apakah benar wajah Yesus seperti ini? Kalau dipikir. Kan begitu. Sementara Leonardo da Vinci, saya baca artikelnya Leonardo ya. Oke, sebentar, saya baca artikelnya. Oke. Leonardo di Ser Piero da Vinci, Italia. Dia lahir 15 April 1452 dan mati 2 Mei 1519. Berarti di abad 14-15. Sementara Yesus di abad pertama. Yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, iknologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah, meski hanya sekitar 15 karyanya yang bisa bertahan saat ini. Tunggu ya. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Jadi, saya bertanya ini, kenapa umat Kristen percaya bahwa kembali kerja nanti kita balik lagi. Oke. Kita kerja dulu, kita balik lagi. Selamat pagi. Selamat pagi abang-abang, kakak-kakakku yang cantik. Ya, Kakak Nora, apa kabar ini? alhamdulillah bang. Oh, ini lagi bahas gambar Yesus ya, Kakak Nora? Yes. Oh gitu. Nah, bisa open cam Jadi, Abang Vin? Abang Vin kan saya. bisa. Oke, ya open cam. Oke, Masya Allah. Ya, silakan mau tanggapi? Silakan Bang Vinces. Ya, jadi begini Kakak Nora ya, kalau masalah gambar Tuhan Yesus dan gambar-gambar kudus yang lain di dalam kekristenan, itu sebenarnya bukan gambar asli dari Tuhan Yesus, atau gambar-gambar yang lain itu tidak ada aslinya, karena pada waktu Yesus hidup belum ada yang menggambar atau foto atau kamera belum ditemukan. Oke. Nah, kalau mengatakan yang melukis pertama wajah Yesus adalah Leonardo da Vinci, saya rasa itu sedikit keliru ya. Oke, siap. Oke, silakan. Siapa yang melukis pertama? Karena masalah pertentangan masalah gambar-gambar itu sudah terjadi pada abad ke-7. Abad ke-7 itu kekristenan sudah memperdebatkan, karena ada kekristenan memang tidak setuju adanya gambar-gambar kudus. Tetapi di dalam konsili pertemuan lalu disahkan, mengatakan bahwa meskipun gambar-gambar itu bukan gambar asli, wajah asli, tetapi menurut sejarah bahwa memang Yesus itu berambut sedikit panjang dan lain sebagainya, sehingga digambarkan seperti itu dan menjadi gambar biasa di gereja untuk mengenang, bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, sehingga konsili itu menjadi resmi diterima oleh gereja, sehingga siapapun pada zaman sekarang kalau mengejek, merusak, jangankan gambar ya,
simbol-simbol agama seperti salib sekalipun nanti masuk ke dalam penistaan agama. Contoh orang merusak salib. Ya salib itu bukan salibnya Yesus asli, tapi itu kan lambang sebuah agama. Itu memang dilindungi di negara kita Republik Indonesia ini. Gitu. Saya boleh baca artikelnya? Ya, Ini dari silakan membaca, University- silakan baca saja. Kalau saya nggak Oke, masalah sebentar. sih. Ya, izin. Saya tadi kan Bang Vincent saya tidak potong. University of South Carolina. Ya, lukisan tentang Yesus, ya kan? Saya bacakan ya. Penggambaran Yesus sebagai seorang pria Eropa berkulit putih telah menjadi sorotan baru selama periode introspeksi terhadap tradisi rasisme di masyarakat. Ketika para pengunjuk rasa menyerukan penghapusan patung-patung konfederasi di Amerika Serikat, aktivis Shaun King melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar mural dan karya seni yang menggambarkan Yesus berkulit putih harus diturunkan. Dengar, bukan dia saja yang kekhawatirannya bahwa penggambaran Kristus digunakan untuk menegakkan gagasan supremasi kulit putih. Para cendekiawan terkemuka dan uskup agung Canterbury telah menyerukan untuk mempertimbangkan kembali penggambaran Yesus sebagai orang kulit putih. Sebagai seorang sejarawan seni Renaissance Eropa, saya mempelajari perkembangan gambaran Yesus Kristus dari tahun 1350 sampai 1600. Beberapa penggambaran Kristus yang paling terkenal mulai dari perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci hingga penghakiman terakhir karya Michelangelo di Kapel Sistina dibuat pada periode ini. Tetapi gambar Yesus yang paling banyak direproduksi berasal dari periode yang berbeda. Itu adalah kepala Kristus bermata terang dan berambut pirang karya Warner Salman dari tahun 1940. Salman seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Jadi fix bahwa gambar Yesus sebenarnya memang tidak ada yang mengetahui wajah Yesus seperti apa, kulitnya apa, rambutnya seperti apa. Ternyata gambar Yesus yang terkenal sampai sekarang ini hasil karya dari Warner Salman dari tahun 1940, seorang mantan seniman komersial yang menciptakan karya seni untuk kampanye iklan berhasil memasarkan gambar ini ke seluruh dunia. Iya, betul. Jadi semua Jadi, orang sekarang Kristen gini, oke, sebarang begini Bang, pertanyaan saya begini sama Abang. Wajah yang dilukis oleh Warner Salman ini, wajah siapa sebenarnya? Ya, kalau ditanya wajah siapa, tidak ada wajah siapa-siapa dan dia hanya mengikuti, dia mengikuti sejarah siapa itu Yesus. Pastinya kan di kekaisaran Romawi waktu penghukuman itu ada berita acara penghukuman itu ada orangnya seperti ini namanya Yesus, ciri-cirinya seperti ini, lalu dibayangkanlah itu lalu dilukis begitu. Begini Bang, Dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia mengakui bahwa gambar-gambar itu bukan wajah aslinya Tuhan Yesus. Itu diakui kok. Berarti umat Kristen memang mengakui sebenarnya itu bukan wajah Yesus. Iya, harus diakui karena memang waktu Yesus hidup. Oh, berarti harus diakui ya? Iya, diakui. Oke, kalau begitu wajah siapa itu yang diyakini adalah wajah Tuhan? Itu adalah gambaran siapa itu Yesus. Yesus itu seperti dalam sejarah dituliskan bahwa berambut agak panjang, orangnya kurang lebih umur 30-an tahun lebih, sehingga dilukis itu ya wajah-wajah, tidak mungkin dilukis wajah kakek-kakek. Kalau orang 30 tahun ya wajahnya seperti apa dilukiskan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ada kan dalam sejarah penghukuman itu kan ada tertulis orangnya seperti ini. Lalu dilukiskan. Tentunya tidak persis, tidak sama. Tetapi itu sudah diakui menjadi bagian kekayaan atau milik gereja. Gitu. Makanya
kalau ada yang kayak beberapa bulan lalu ya, di mana itu ada penistaan masalah gambar Yesus, itu kan masuk pidana karena memang itu sudah menjadi lambang kekristenan. Oke, Gitu loh. Masuk ke dalam penistaan agama, bukan menista Yesus sebenarnya. Dia masuk dalam penistaan agama. Oke, Karena jadi begini, gambar Abang. itu milik Jadi begini, gereja, Abang. kenapa dinistakan gitu loh. Oke. Jadi begini Abang ya. Saya bacakan suatu hadis ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tingginya sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Rambutnya berombak, tidak keriting dan tidak lurus. Allah mengutusnya pada umur 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun juga. Dan wafat pada umur 60 tahun. Dan jumlah uban di kepala dan jenggotnya tidak lebih dari 20. Hadis riwayat Muslim. Terus, postur tubuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu dijelaskan juga sebagaimana yang disebutkan hadis Anas bin Malik. Di atas adalah beliau berpostur sedang. Beliau tidak pendek dan tidak tinggi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki postur tubuh yang proporsional sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah memiliki badan yang sedang, yang tidak tinggi dan juga tidak pendek, perawakannya bagus. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini dijelaskan Abang. Tetapi kami umat muslim tidak ada yang berani untuk melukiskan bagaimana hidungnya pendek, hidungnya pesik atau mancung, matanya belok atau tidak ada. Intinya baginda Rasulullah tidak pendek, tidak tinggi, kulitnya pun juga tidak terlalu putih, tidak hitam. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa baginda Rasulullah itu seperti itu. Nah, ciri-ciri yang ada di foto itu dapat dari mana, Bang? Jadi betul kakak, jadi seperti ini. Kalau di Islam memang diharamkan atau tidak boleh dilukis. Kalau di Kristen kan tidak diharamkan. Bisa. Iya, maksud saya begini Abang. Kan kalau sekarang ini kan fotonya rambut panjang, hidung mancung, ya kan? Rambutnya ikal. Terus Ya. tidak hitam kalau kita lihat, agak-agak pirang. Nah, ini ciri-ciri seperti ini dapat dari mana, Bang? Ada Ya, nggak pastinya. tertulis gitu maksud saya? Ada nggak tertulis di dalam Alkitab atau di suatu artikel yang tervalid, yang bisa divalidasi langsung orang yang hidup sejaman dengan Yesus? Ya, jadi gini Mbak kakak ya. Kalau orang yang melukis itu rambutnya pirang, matanya biru, itu disesuaikan dengan daerahnya. Kayak di Eropa. Kalau di Afrika pasti kulitnya hitam lah dituliskan, digambarkan. Jadi disesuaikan aja. Karena apa? Karena memang artinya gini loh. Jangan dulu tertawa. Artinya itu menunjukkan bahwa memang betul itu hanya sekedar gambaran, bukan asli. Oke, Kalau jadi asli pastinya tidak berubah-ubah loh. Kalau wajah asli tidak berubah. Nah, jadi berarti hasil pelukisan wajah Tuhan yang diimani oleh umat Kristen adalah hasil dari pemikiran sendiri. Betul nggak? Bukan hasil Seandainya dari Yesus, sebentar. Seandainya Yesus orang Afrika, pasti akan berpikir pelukisnya, oh kulitnya hitam, rambutnya agak kribo, hidungnya mancung, maaf, bibirnya agak tebal. Kan kayak begitu. Iya kan, Bang? Berarti hasil pemikiran sendiri kan, Bang? Bener nggak? Iya, jadi itu sudah sangat jujur ya, sudah sangat jujur orang Kristen itu mengakui bahwa itu lukisan bukan wajah asli, sehingga bisa dilukiskan sesuai dengan warna kulit masing-masing daerah, warna mata masing-masing daerah, warna rambut masing-masing daerah. Nah, gitu. Iya. Jadi Dan begini, itu Bang. di dalam kekristenan tidak ada masalah sekali, biasa-biasa saja. Ya, bukan Bang. Kalau di dalam kekristenan, maaf ya, tidak ada, jangan dibesarkan saya, nanti diganti sama Ustadz Miftah, karena saya sarapan dulu. Memang di dalam kekristenan tidak ada masalah, Bang. Yang masalahnya ini adalah umat Kristen ini, apapun itu diimani saja. Oh, Ini yang saya bilang. enggak. Sebentar, Enggak sabar Bang, seperti itu. sabar dulu Abang, sabar ya. Nanti gantian sama Ustadz Miftah. Jadi begini Bang, kitab kalian sendiri saja itu hasil dari halusinasi. Kenapa saya katakan begitu? Maaf, sebentar, jangan dipotong. Coba kita baca di dalam Matius. Ya, saya tunjukkan sama Abang ya. Sedikit ya Ustadz Miftah ya. Nah, di dalam Matius Bang, coba ya, Matius menuliskan apa? Matius 15 ya, Matius menuliskan bahwa ada perempuan dari Kanaan datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Nah,
Sementara kita baca lagi di dalam Markus 7, nomor, saya baca ini ya Bang ya, nomor 24. Itu dikatakan yang datang kepada Yesus yang anaknya kerasukan setan itu adalah perempuan Sirofenisia dari Yunani. Kenapa saya katakan Matius halu? Coba Abang dengar ya. Di dalam Markus 7 nomor 20, di dalam Markus 7 nomor 30, ketika Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nomor ayat 30-nya. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, ketika perempuan itu selesai menghadap Yesus, meminta Yesus untuk mengusir iblis, ternyata anak itu sembuh setelah ibunya pulang, karena ibunya melihat. Nah, coba Abang lihat di dalam Matius. Coba, secara logika kita, apa dikatakan? Ketika Yesus mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius tahu dari mana? Ibunya belum pulang. Sementara ibu itu tidak membawa anaknya di depan Yesus. Tapi Matius menuliskan, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, terus ini lagi Bang. Saya buka ini. Halusinasi si Matius ya. Matius 27. Coba Abang lihat ya. Kan lucu ini. Ditulis oleh Paulus, si Matius. Apa dia katakan? Yesus berseru pula. Matius 27 nomor 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Otomatis pertanyaan saya begini, Bang. Mana orang-orang kudus yang bangkit yang masuk ke kota Yerusalem? Matius menuliskan, pada waktu kebangkitan Yesus, ternyata ada orang-orang saleh pada waktu itu yang sudah bangkit juga. Masuk ke kota Yerusalem. Kemana sekarang? Nah, Matius menuliskan juga ketika kebangkitan Yesus, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, datang dua orang malaikat menggulingkan batu itu. Matius menuliskan terjadi gempa bumi. Nah, makanya saya katakan, kenapa Kristen ini adalah agama yang halu. Kitabnya aja menuliskan dengan hasil kehaluan. Mana bukti bahwa ada orang-orang yang bangkit? Katanya terjadi gempa bumi, bait suci terbelah dua, batu-batu terbelah dua, terus kuburan terbuka, banyak orang-orang soleh yang bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota Yerusalem. Ini halusinasi ya Bang. Ini satu contoh. Nah, penulisan tentang Yesus, penggambaran tentang Yesus hasil dari pola pikir manusianya. Oh, Yesus orang Israel ya. Orang Israel rata-rata perawakannya seperti ini. Kulitnya tidak gelap, tidak putih. Rambutnya panjang. Nah, ini hasil dari pemikiran, Bang. Sementara data menunjukkan bahwa perawakan Yesus seperti wajah yang ada di internet itu ternyata tidak ada validasinya, Bang. Itu maksud saya. Hasil pemikiran manusia diimani oleh umat Kristen. Ya, Ustadz bisa Miftah, saya tanggapi, Kak? ya, sebentar. Ustadz Miftah, monitor. Ustadz. Mana Ustadz Miftah? Ustadz Miftah? Oke, halo Ustadz Miftah. Monitor. Berarti nggak nyimak Ustadz Miftah. Ya, coba sebentar. Oke, halo Ustadz Saya Miftah. sarapan sambil nyimak. Biar saya aja dulu, Pak. Oke. Yang lari ke situ ya. Yang gambar. Iya, silakan Bang Vincent. Tanggapi saya. Oke, silakan. Jadi ya, terima kasih atas pencerahan, atas penyampaian yang disampaikan mengenai Alkitab. Tentunya saya sebagai pemilik Alkitab membaca dan memahaminya itu dengan benar dan baik, sehingga tidak ada sesuatu pun yang aneh atau halu di dalam Alkitab itu. Karena gini,
Kalau masalah gambar ya sudah ya, saya sudah jelaskan tadi, tidak perlu saya balik-balik lagi. Di dalam kekristenan itu tidak ada masalah sama sekali. Kita kembali ke Matius tadi. Alkitab ini ditulis ribuan tahun, 2000 tahun ya, lalu dalam budaya, situasi dan kondisi yang berbeda. Dan penulis Injil itu sendiri bukan satu orang ya, ada 4 orang. Di sana mereka sedang mengisahkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. 4 orang bercerita tentang satu orang. Tentunya dalam perceritaan mereka tidak mengkopi satu dengan yang lain. Mereka masing-masing betul-betul murni melihat dari sudut pandang, tata cara, bahasa, kepribadian mereka. Sehingga Oke, dalam kan mereka dikaruniai Roh Kudus, Pak. tentunya Roh Kudus juga. Apakah berbeda-beda Roh Kudusnya? No, bukan seperti itu. Jadi Roh Kudus itu adalah memberikan ilham, memberikan dorongan mereka untuk menulis, tetapi bukan mereka dijadikan seperti Oke, lanjut Ustaz, lanjut. boneka. Apa Pensius belum masih ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya saya mau sampaikan tadi, tapi sudah dipotong sama host ya, malah saya mau sampaikan. Oh gini ya Pak, masalahnya gini. Tadi informasi yang Bapak sampaikan bahwasanya diilhami oleh Roh Kudus, betul Pak? Iya. Kira-kira ini apa namanya, penulis-penulis tersebut, antara penulis yang satu dengan yang lainnya, itu kira-kira informasinya sama nggak? Gimana? Kira-kira informasinya tadi Bapak menyebutkan yang menulis itu lebih dari satu, bahkan yang disebutkan ada 4, ada Matius, ada Markus, ada Yohanes, kan begitu ya Pak ya? Kira-kira ketika menginformasikan tentang Yesus ini berbeda-beda nggak Pak? Ya, jadi saya ingin masih mau menjawab ke Mbak Nur tadi ya, masalah Sirofenisia dan Kanaan ya, perempuan itu. Memang satu menuliskan Kanaan. Karena apa? Karena pandangan di dalam zaman itu hanya ada dua penduduk di sana, Yahudi dan Kanaan. Satunya Sirofenisia ya, sama sebenarnya, bangsa Sirofenisia itu bukan bangsa Yahudi. Jadi itu hanya perbedaan bahasa. Yunani dengan Kanaan berbeda tempat itu abangku. Coba Banyak orang, Bang. tunggu dulu. Pada waktu itu orang-orang Yunani itu berada di sana di Yerusalem itu biasa. Sejak zaman Alexander Agung menguasai Yerusalem, orang Yunani sudah masuk ke sana. Kalau sekarang memang sudah dibagi berbeda, negara Yunani berbeda, Israel berbeda. Jangan kita melihat zaman sekarang. Ketika kita baca Alkitab, kita harus melihat pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu, sehingga tidak terjadi salah paham. Gitu loh. Itu untuk memahami Alkitab dengan benar dan baik. Kalau kita membaca tulisan 2000 tahun yang lalu, langsung kita membayangkan apa yang ada terjadi sekarang berbeda. Negara sudah berbeda, keadaan situasi sudah berbeda, dan lain sebagainya. Bisa-bisa kita salah nangkap, salah paham, gitu. Nah, jadi sebagai kami tidak ada masalah itu. Masalah ada satu pada saat itu langsung sembuh. Ada satunya menceritakan nanti pulang ke rumah dulu baru dia menjumpai anaknya sudah sembuh. Itu kan masalah sudut pandang. Gitu loh. Masing-masing kan cara cerita masing-masing loh. Ya mungkin saja sewaktu itu sudah sembuh, tapi tidak diceritakan tapi ibunya Pak, pulang. Satunya detail, satunya menceritakan kan secara gini detail. Pak, yang Ibunya namanya pulang dulu. Gini Pak, Contoh aja ya. Contoh gini, aja, Pak. dua orang sedang bercerita. yang namanya Dua orang sedang history. bercerita. Dua orang sedang Apa? bercerita, satunya menceritakan garis umum, garis besar saja. Satunya Iya, tapi kan menceritakan objeknya secara kan detail. sama, Pak. Tapi Pak, isi tapi pesannya oke, sama. Pak.
Bapak gini Isi loh, Pak. pesannya adalah mereka ingin Oke, menyampaikan Pak. bahwa Coba anak itu dengarkan, sembuh. Oke, Gitu loh. betul. Ketika gini, Pak, sesuatu yang diceritakan yang benar, walaupun cara menyampaikannya itu berbeda-beda, tetapi kan objeknya sama, betul nggak, Pak? Iya. Oke, ketika objeknya itu sama, kemudian yang menceritakan berbeda, tetap saja arahnya gitu, objeknya tetap sama. Contoh gitu loh, contoh seperti ini. Shalom. Selamat Ya. hari Minggu. Halo. Jadi tidak mungkin Sensius, gitu loh, Bos. objeknya itu. Ya, selamat siang. Pak Mipta, Pak Ya, Ju. selamat ya, sama-sama Bang Kupang. Tidak mungkin objek yang diceritakannya itu berubah, apalagi waktu dan tempat gitu loh. Dengan kondisi yang sama, walaupun yang menceritakan itu berbeda, tetapi tetap posisi objek itu tidak berubah, termasuk juga waktunya. Iya. Itu Pak, tetapi yang diceritakan Bapak itu kan objeknya apa namanya, posisinya berbeda, waktu dan tempatnya itu kan perlu diklarifikasi itu Pak. Udah, Coba kita itu kembali ke hanya- ini Pak, namanya tadi itu hanya Bapak orang- mengatakan kita kembali ke konsep Orang konsep mencari-cari tadi. kesalahan ya kerjanya begitu. Bukan mencari kesalahan, justru ini meluruskan. Ketika Bapak Nggak ada meluruskan, Bang. Nggak ada meluruskan. Justru Tapi itu ya, mencari-cari mohon kesalahan. izin. Bagi kami sudah lurus kok. Oke, kalau Mohon memang izin. sudah lurus coba. Oke, kalau Bisa- memang sudah lurus coba. bisa Kita gantian. buktikan. Sebentar Bang As, sebentar. Sebentar dulu Bang Kupang. Kalau Abang memang dulu, lurus Bang Vincent, kalau memang lurus, coba buktikan yang di dalam Matius 27, mana orang-orang saleh yang pada waktu itu bangkit. Ayo, sejarawan mana yang bisa membuktikan bahwa memang pada waktu kebangkitan Yesus, orang-orang saleh juga itu pada waktu itu bangkit. Coba, catatan artikel mana yang membuktikan bahwa kebenaran itu ada? Silakan Bang, buktikan itu dulu. Ya, saya tidak mau menjawab hal-hal seperti itu ya. Bagi saya nanti jadi perdebatan kusir. Saya nggak mau. Saya bukan orang yang suka debat kusir. Enggak Bang, nggak debat kusir kan Ustadz Miftah langsung mute. Katanya bagi kami udah lurus. Nah, pelurusan yang di dalam Matius 27 tadi kan saya yang mengatakan ini halusinasi. Karena Kalau apa? zaman Ada nggak? sekarang- Sebentar dulu, Bang, Kalau ada nggak pada bisa zaman sejarawan? sekarang, Sebentar dulu Bang, ini yang makanya dapat kusir Bang. Ada nggak ahli sejarawan, ya kan, membuktikan bahwa memang kebangkitan Yesus itu orang-orang saleh pada waktu itu pada bangkit? Itu Bang. ya tentunya kejadian itu nyata. Yang mana buktinya? Ya, kalau di zaman sekarang mungkin bisa di video, bisa di bisa direkam. Kalau zaman dulu kan tidak. Zaman dulu itu Bang, orang abang paham nggak, Bang? menulis. Bang, abang paham Mbak? Sejarawan itu akan membuktikan terjadi fenomena dunia ajaib itu Bang. Karena kebangkitan Iya. orang-orang soleh Bang. Nah, ada nggak yang bisa membuktikan jejaknya Bang? Bisa. Ya mana Bang? Bisa dibuktikan kok. Sejarawan mana? Ya, di mana artikelnya Bang? Biar saya buka. Tentunya banyak sejarawan menulis pada saat Sejarawan itu, menulis kebangkitan orang-orang soleh Bang. Di mana artikelnya? Saya baca. ya itu di Matius itu menuliskan. Bang, berarti di Belanda artikel. Bukan artikel, tapi itu berisi sejarah, sejarah artikel. nyata. Bukan sekedar halusinasi dalam doa. Ini penonton makin berkurang ini, saya lihat. Iya berkurang karena kebotolan. Udah kita dulu lah, biar tak kenal maka tak sayang kata orang kampung kita kan. Sabarlah dulu, orang lagi ngomong cemananya. Udahlah, Bang kita Vincent, dulu lah. aduh. Capek abang itu. Bang Vincent, sebentar dulu. Bang Vincent, ya kalau memang Babang harus membuktikan bahwa penulisan Matius ini adalah penulisan yang benar dan lurus. Dari mana? Sejarawan Bang. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada kan tercatat. Ada penemuan, ada api di dasar laut. 2 laut yang tidak saling bertemu. Gini loh, Mbak Nur. Enggak Bang, Mbak Nur, enggak Bang. Saya tidak mau. Gini loh. Saya nggak mau begini. Gini. Abang buktikan.
Ayo, silakan. Kalau masalah seperti itu kan tidak baik kita berdiskusi. Loh. Karena gini, kalau saya juga bertanya ya, saya juga nanti bertanya balik. Coba buktikan sejarah di dalam yang diceritakan dalam hadis atau Al-Quran. Kan nanti teman-teman marah juga. Belum tentu bisa dibuktikan semua loh. Bertemu. Di dalam Ya. surat Ar-Rahman ada, Bang. Bisa nggak kita membuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah? Oh, ahli sainsnya ya? Oke. Kan nanti Saya teman-teman bacakan ya. marah kalau saya balik bertanya. Sebentar seperti dulu, Bang. itu. Saya baca, sabar. Karena teman-teman ini kan sukanya nyinggung tapi Iya, tidak mau sabar, tidak mau disinggung gitulah. Itu yang saya malas Sebentar, ya, diskusi. sebentar. Kalau kita berdiskusi secara umum, Iya, sebentar. berdialog, bertukar Ya, pikiran, sabarlah. mau saya. Tapi kalau membahas hal-hal gini, Yang saya Pak, bagi yang saya Pak, ini akan nggak ditunjukkan, penting sama Pak. Ini sekali. akan Sabar, ditunjukkan. sabar, sebentar, Sabar, Pak. Pak Pensy, sabar. Ini kita akan tunjukkan. Sebentar. Saya kan apa? Saya kan nanti pakai data. Sebentar ya. Oke, nih. Kalau kita berbicara tentang Ya, On Bang? cam Ya, lah, Ustaz? semua on cam, biar lihat muka dulu. Ah, udah dari tadi udah on cam, mata kau yang entah kemana. Ih, buru apanya kau? Udah diam aja lah kau. Kalau kita berbicara secara garis besar perbedaan dan persamaan boleh, tapi kalau kita menuntut bukti-bukti itu tidak bagus Iyalah, sebenarnya. Bang. Tidak sehat dalam berdiskusi. Bukan tidak sehat, abangnya. Pada akhirnya yang nanti tunjukkan dari tadi sama saya. kita saling Sabar, menyerang Bang. satu dengan yang lain. Nah ini Ya, sabar. saling menjelekkan satu dengan yang lain, Ya, sebentar, Bang. mengatakan satu halu. Bukan Sabar, menjelekkan, Bang. Bang. Sabar. Nggak Ini, boleh. ini Bang. pembuktian. Ini justru pembuktian. Vicensius, Sabar Ya, dulu. yang- Wih, ini. Abang Vicensius, selamat hari. Ya, salam Ya, kenal. salah satu keajaiban yang dikisahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dapat membelah bulan. Kisah itu diklaim sudah dibuktikan secara saintifik oleh NASA. Dikutip dari Gulf Time, kisah membelah bulan tersebut dimulai ketika Abu Jahal, Al-Walid, Ibnu Al-Mughirah, Ibnu Wa'il, dan sejumlah petinggi Quraisy datang ke Nabi Muhammad. Mereka mempertanyakan status keaslian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Caranya mereka meminta Rasul membelah bulan menjadi dua bagian. Kan selalu Kristen bilang, apa sih gunanya membelah bulan? Sementara, sabar dulu Bang Vincent. Sabar ya. Sabar, nanti Anda ketampol sendiri. Sementara, yang meminta baginda Rasulullah membelah bulan adalah orang Quraisy pada waktu itu. Untuk mempertanyakan keaslian Nabi Muhammad sebagai Nabi atau bukan. Nah, katanya begini, jika Anda jujur terhadap apa yang Anda katakan, maka belahlah bulan untuk kami menjadi dua bagian. Itu permintaan orang dari Quraisy, bukan keinginan Nabi Muhammad. Sehingga ejekan dari orang-orang kafir yang sekarang ini mengatakan gini, apa gunanya membelah? Apa gunanya membelah? Ternyata itu apa? Orang Quraisy meminta membuktikan. Makanya dia katakan, belahlah bulan untuk kami menjadi dua bagian. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad meminta Allah membelah bulan. Permintaan itu pun dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membelah bulan menjadi dua bagian. Seperti dikutip dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah, Anas berkata, beliau perlihatkan kepada mereka bulan terbelah sampai mereka lihat Hira, nama tempat di antara keduanya. Orang-orang Quraisy memang menyaksikan fenomena tersebut. Sayangnya, mereka tetap tidak meyakini status Muhammad sebagai nabi. Di era post-truth, kisah semacam ini jadi bahan klaim berbalut ilmiah alias pseudoscience. Facebook dan grup WhatsApp menjadi media utamanya. Dikutip dari aplikasi Fact Check, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Badan Antariksa Amerika Serikat NASA sudah membuktikan bulan pernah terbelah jadi dua. Postingan berjudul The Miracle of Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon, keajaiban Nabi Muhammad SAW membelah bulan itu dibagikan ribuan kali. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah sejarawan dari Amerika, Afrika, Eropa, Kutub Utara, Golgota yang membuktikan bahwa pernah terjadi kebangkitan orang-orang saleh pada waktu itu? Silakan.
Enggak ada. Nggak ada. Lanjut Ustaz Miftah, dia sudah ngaku tidak Iya. ada. Ya sudah. Bahkan di ini daripada apa namanya di manuskrip ya, di manuskrip Hindu kuno itu kan sudah mencatat ada seorang raja, itu kan, ada seorang raja di mana Malabar selatan India yang bernama apa? Seraman Parumal. Nama sebenarnya yang bernama adalah Cakrawati Farmas yang hidup sejaman dengan baginda Rasulullah, dan itu ada artikel yang bisa dipercaya. Iya. Ada. Nah, arkeolognya. Nah, sekarang Anda tidak bisa membuktikan itu tercatat tadi di dalam kitab suci Anda seperti di Matius 27:52. Bagaimana itu bukan khayalan? Bagaimana itu bukan angan-angan kalau tidak ada buktinya? Ketika Anda menanyakan tentang masalah terbelahnya, banyak situs apa namanya saksi-saksi yang menjadikan itu adalah benar. Mau saya tampilkan? Nggak usah bang, nggak usah. Mau Kenapa nggak usah ditampilkan pun takut? aku nggak percaya bang. Ini kan masalah kepercayaan. Mau ditampilkan apapun saya nggak Kepercayaan percaya. itu kan didasarkan dengan informasi yang benar, betul nggak? Ya kalau informasi yang benar pun kalau aku nggak mau percaya ya. Oke, berarti ketika Matius menceritakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal itu bangkit, itu ada tercantum di dalam Bible Anda bukan? Ada, itu kitab suci bukan? Nah, Kita bingung kunci deh. lah masa. Kalau memang itu kitab suci, berarti pastinya dan mestinya benar atau tidak informasi yang dikabarkan Ya itu. benar. Oke, sekarang buktikan bahwasanya pada waktu itu para orang soleh itu pada bangkit. Coba. Mau dibuktikan apa? Orang sudah kejadian 2000 tahun. Iya dong. Disuruh saya buktikan Yang sekarang. namanya Apa? sejarah paling tidak ada artikel. Paling tidak ada artikel yang menyebutkan, apalagi itu sekelasnya kitab suci. Bahkan di sarapan pagi tersebut, di sarapan pagi itu tidak menyebutkan itu hal yang valid. Itu artinya kitab Anda kitab khayalan, kitab dongeng. Nah terserah mau disebut apa. Terserah Terserah aja kalau bagi saya Bapak mengimani enggak? Bapak mengimani enggak kitab Bapak? Memang gue pikirin lu, saya imani. Berarti Memang gue iman pikirin Bapak, perkataan lu. berarti iman Bapak itu iman ini apa namanya karangan begitu. Ya kalau mau dibilang karangan ke apa ya terserah saya, hak saya. Saya mau percaya karangan, memangnya merugikan lu? Kan enggak. Ya sangat-sangat merugikan. Nah, Sangat merugikan. Ya sangat Nggak ada yang merugikan merugi, ketika kalian bergerilya hidup saya enggak mengganggu Anda kok ketika merugikan kalian apa? menyebarkan misioneris menyebarkan menyampaikan informasi palsu. Macet nih, Ya, itu kan menurutmu. Itu Menurutmu menurut ya, kitab palsu. Anda. Kalau itu bukan klaim saya, itu klaim kitabmu. Aduh. udah masuk diskusi Ustaz. Udah masuk diskusi dia. Oke lanjut Ustaz, sama Bang As itu. Sama Bang As. Oke, open Nanti Bang As. kalau Bunda Silakan. Nora udah ready, ke Bunda Nora saja nanti. Kalau udah Oke, ready siap. lagi. Oke. Halo Bang. Iya, halo juga Bang As. Gimana Bang As? Ada yang mau ditanggapi? Aku mau berbicara, mohon izin, aku mau berbicara dengan kakak saya, Kakak Nora, Kak Nor aja. Bisa nggak? Beliau lagi Lagi sarapan, makan, lagi beliau makan. lagi sarapan. Lagi sarapan. Beliau lagi sarapan, beliau Sarapan. lagi sarapan. Enggak, Jadi harap maklum dulu. Tadi saya tonton itu sama abang tadi, kayaknya apa ya, dibilang gambar Yesus segala macam, itu nggak boleh loh. Nggak boleh. Yang menggambar bukan Muslim. Kalian ini kadang-kadang aneh. Yang menggambar orang Jangan dulu. kafir.
Jangan dulu bang. Yang Orang kafir menampilkan itu, Sebentar, yang sebentar. menampilkan di website, di situs maupun di YouTube itu kalian sendiri, bukan kenapa muslim yang disalahin. Aneh-aneh aja kau ini. Yang membuat karikatur, yang membuat apa namanya parodi-parodi itu bukan orang Islam, abangku. Itu orang Kristen. Kenapa muslim yang disalahkan? Dengar dulu, gantian bicara ya. Silakan. Silakan bicara. Ya silakan. Oh ya udah bisa kan? Ya. So, lanjutkan. Kalau berbicara itu jangan terlalu apa kali lah, kalau kata orang Medan itu jangan apa kali, biar nggak apa kali apa itu ya. Ngomong apa? Nggak tahu abang kan. Ya, ya makanya pakai yang standar lah, pakai yang standar. Kita ini di itulah makanya. Indonesia. Bang, aku Itu tidak abang bangun mau. dulu lah, abang bangun dulu, sopan sedikit lah, bangun dulu apa? Bangun Bangun dulu. Aku di- Nah gitu dong. Ayo. Silau bang. So, silakan, lanjutkan. Aku yang jelek ini. Udah, lanjutkan aja ke poinnya saja. Apa yang abang ingin sampaikan? Silakan, apa yang ingin abang sampaikan? Jadi naik ini nanti penonton bang, yakin nggak? Udah, nggak usah curhat. Abang, apa yang mau abang sampaikan? So, nanti apa namanya kalau Bunda Nora sudah ready, nanti ditanggapi. Kalau memang mau dengan Bunda Nora, silakan. Apa yang abang? Sebenarnya saya pengen ke Kak Nora sebenarnya. Iya, beliau lagi sarapan. Nanti kalau sudah ready, silakan nanti disampaikan. Apa yang mau disampaikan abangku? Sama abang, kalau abang udah keluar statement kafir, apa arti kafir? Kafir. Oh, abang tidak tahu. Nggak tahu. Nah, itu justru panggilan yang sangat sopan buat kalian. Ya artinya Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Keren kan? itu bahasa halusnya. Kafir itu, Mbak, dari bahasa Arab. Artinya subjek. Kafir itu subjek, orang yang menutup diri. Sekarang saya nanya, abang terima nggak kalau Allah itu adalah Tuhannya abang? Tuhan saya Yesus Kristus. Nah, itu Yesus artinya Kristus. abang menutup dari pengakuan Allah itu Tuhan yang esa. Abang mengakui nggak kalau baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabinya abang? Saya Yesus Kristus. Nah, itu berarti abang menolak kebenaran baginda Nabi adalah nabi yang benar. Itu artinya kafir. Sekarang abang percaya nggak dengan Islam? Saya nggak percaya. Saya Nah, itu artinya kafir, tidak mau menerima kebenaran Islam. Itu namanya kafir, Bang. Berarti di luar Justru- agama abang lah. Nah, bahkan gini, Bang. Di luar, abang di luar, lebih di luar agama abang lah. betul, dan itu panggilan yang sangat sopan dengan kafir itu. Coba ketika abang dipanggil, Sebentar, saya bicara dulu. Oke, kalau kami di luar agama kami itu malah saudara semua. Itulah Kristen. nggak mau saya jadi saudara penyembah manusia. Abang, nggak mau saya jadi saudara penyembah manusia. Kalau saudara sebangsa dan setanah air saya akui, tapi kalau saya tidak mau jadi saudaranya abang penyembah anak manusia, nggak mau. Ya udah, ya sudah, abang tidak mau tidak masalah. Masalahnya Yang penting gini, kamu itu Bang. saudara-saudaramu. Abang itu masalahnya gini. Jangankan abang manusia, Tuhannya abang aja dikatakan hayawan. Saya tidak mau kalau Tuhannya ke saya itu disamain dengan hayawan. Saya tidak mau. Kalau Tuhannya abang itu seperti hayawan. Kalau Tuhannya saya adalah Zat yang maha suci. Itu, Bang. Coba kayak gini, Bang. Abang suka yang mana dipanggilnya? Dipanggil kafir atau non muslim? Menurut abang, coba. Kalian yang punya istilah kayak gitu, tapi kafir ini, makanya saya bertanya, kalau saya ke agamanya di luar agama saya bilang saudaramu. Iya, oke. Terserah Saya abang jelaskan tidak dulu. mau terima, terserah abang. Kami tidak mau pakai bahasa-bahasa lain, tidak. Oke, Enggak, Bang, bohong ini, itu, Bang. bohong kau, Bang Aspah, bohong itu. Kalian mengatakan kami itu domba tersesat loh. Oh. Dan gitulah, Ya, yang apa bilang? penipu lah. Ada saya bilang domba Jujur aja, tersesat. dalam Bible gitu bro, dalam Bible gitu. Nggak usah bohong lah, lanjut Ustaz. Jujur lah, Gini, Bang. belajar jujur bro, lanjut. Domba tersesat.
adakah keluar dari mulut Di dalam saya? Bible itu orang yang bukan Kristen, orang yang bukan ini. Di Bibelmu Tuhan, di Bibelmu bukan kami. Abang pernah baca Bible? Ya pastilah. Oke, coba sekarang baca. Oke, di situ ada Bible nggak? Hafal nggak dengan Bibelnya abang? Nggak hafal saya semuanya. Jujur. Walah, re. Kamu hafal nggak semua yang di Al-Quran? Hafal saya 30 juz. Hebat kamu itu. Ya hebat, orang Islam itu cerdas-cerdas. Orang Kayak Islam kau itu. lah. Nah sekarang Kayak kau coba, lah. abang baca dulu di Yohanes 1:29 coba. Katanya Nggak perlu saya abang. baca. Saya nggak hafal. Nih tadi abang memfitnah kami yang ini coba di dalam Bible Anda justru mengklaim Yesus itu hayawan, binatang. Sebenarnya abang ini melenceng-melenceng kau Oke, saya berbicara, bacakan. Oh, Aki, Berbicara. barangkali mau ditampilkan nggak apa-apa, saya bacakan dulu. Di Yohanes 1:29 dikatakan seperti ini. Ini kitabnya abang. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, ini Yohanes loh yang mengatakan, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Tuh, bukan Muslim yang mengklaim bahwasanya Tuhan kalian itu adalah hayawan, bukan Muslim. Bible Anda sendiri. Nah, Mana si Nur itu? kenapa bingung? Kok nggak saya nggak bingung. Oke, tadi yang mengklaim nggak apa gedein sob. Sekarang tadi. Jadi Itu lihat Nora itu. dulu. Lihat baca dulu Pak. Itu baca dulu. Nggak perlu saya baca itu. Nora Bunda, dulu. kenapa takut? Kenapa abang takut dengan Bible sendiri? Saya nggak takut dengan kamu. Cuman Ini kan begini. tadi sudah saya kasih kasih keterangan Bunda Nora lagi sarapan abangku. Nanti Ya kalau udah, Bunda percepat Nora dulu. sudah ready, Percepat abang dulu. boleh menanggapi. Nah sekarang kita klaim dulu nih, kita klaim dari tadi yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang abang itu hayawan, bukan Muslim, bukan Islam, tetapi Bible Anda sendiri lihat itu, lihat itu. Nggak perlu saya baca dulu. lihat. Nggak perlu saya lihat. Oke, berarti Tuhan abang itu hayawan. Kamu yang ngomong. Itu di Yohanes 1:29, Yohanes 1:29 kitabnya abang bukan? Alkitab kami. Oke, di situ yang namanya domba itu hayawan bukan? Kalau domba kayak kambing itu ya hewan. Hewan. Nah, saya ulangi lagi nih. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Yang dilihat Yohanes siapa? Nggak tahu, tanya Yohanes. Allah Karim. Oke, saya ulangi lagi. Teman-teman coba kita perhatikan. Inilah aliteng ya. Coba pada keesokan harinya, ini teman-teman yang di bawah di Yohanes 1 nomor 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Siapa yang dilihat Yohanes? Apa? Ngantuk. Ngantuk. Yesus. Yang dilihat Yohanes siapa di Matius di Yohanes 1:29 itu? Nggak lihat saya. Macet paman. Malu ya, Tuhannya disaumpamakan dengan hayawan. Saya bacakan lagi. Kita nggak apa-apa kayak gini, ini mempertontonkan ya, mempertontonkan inilah Kristen penyesat gitu ya. Ini salah Kau yang satunya. penyesat. Kau yang penyesat. Oke, kalau memang saya penyesat, oke, saya tanya lagi. Di Yohanes 1 nomor Ngapain? 29. Saya bilang sama kau, diam dulu. Ngapain kau urusin agama orang? Agama Mulai ya. mulai ujung-ujungnya Pak. kayak gitu dia. Tenang. Kalau memang abang tidak mau diurusi, kenapa ada gereja yang namanya gereja Isa Al-Masih? Kami orang pengasih dan penyayang. Ya, Oke. dengerin. Kami diajarin Mana pengasih begitu dan ya. penyayang? Enggak Pak Tupang, jangan bohong lah Pak Tupang, jangan bohong lah. Hanya Islam yang kasih dan sayang. Kristen cuma kasih. Kau jangan tamin sayang, jangan lah. Kami itu yang di Padang. Di Padang jangan lah, yang di- jangan. Kristen Kenapa? itu ajaran Yang di palsu Padang itu itu bagaimana? adalah bullshit.
Yang di Sumatera belaka. Barat itu gimana? Hanya cover. Oke. Di Sumatera Barat itu karena kalian ngajak perang. Kalian ilegal. Terus kalau Pembangunannya kami ilegal. Kalau dulu Itu kok jangan gitu lah. Udah lanjut ke diskusi, udah lanjut Oke, diskusinya. balik lagi ke tadi. Lanjut diskusi. Enggak. Balik lagi. Kenapa jangan lari-lari? Oke. Seperti kami enggak, karena terbalik, ya Oke. gereja kami bernatal dibom itu siapa pelakunya? Di mana buktinya? Lah, berita dari sekian tahun yang lalu. Nanti kami bilang Tolikara segala macam, kau mencret juga nanti. Koso segala macam, kau mencret juga nanti. Udah mending Oke. lanjut diskusi lah. Oke, kita diskusi Lanjut lagi. diskusi. Kenapa Kami itu takut, Bang? disaring kasih, Pak. Kenapa? Abang, ini abang Udah lanjut malu. diskusi. Abang malu ketika kitabnya itu dibaca. Enggak malu, silakan baca. Oke, saya ulangi lagi bacanya ya. Di Yohanes 1 Loh, Pelanggaran, yang kena pelanggaran kayak si ini nih. Si siapa namanya? Si yang Kristen itu, yang Kristen. Bentar. cek dulu bang. Ustaz Miftah sih masuk naik lagi, Ustaz Miftah. Ini enggak? Ya ada ininya, notisnya seorang tamu. Kayaknya si ini, si yang Kristen itu dia. Tapi kok dua-duanya? Iya kayak gitu emang kayak gitu. Coba Ustaz Miftah naik lagi. Oh hilang juga Ustaz Miftah ya. Pernah berarti beliau kena juga. Ya lagian dia bawa-bawa yang sono memang kuceluk. Ya lagi itu kan lagi kurang enak kurang enak. Teman-teman kencangkan apa namanya love orange layar temannya posting ulang karena lagi ngomong kayak gitu dia suka orang kalau ngomong kita suka tembus dia. Teman-teman Seharusnya itu kencangkan lagi layar teman-teman. kalau mau bahas itu konteks yang berhubungan dengan kitab aja. Karena memang kalau itu Ya kena ya. bukan dia bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu nggak usah dibahas. Kalau dibahas itu pasti kalian salah. banyak nanti. Karena kalian tuh paling victim. Udah nggak usah dibahas yang itulah. Oh ya. Bahas yang lain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke halo. Apa? Kau asal Kenapa Open? drama. Coba kau naik, coba open game. Selalu Ya coba open game, kau coba open game. Kenapa emang? Kenapa? Open game kau. Bukan dulu. Open game kau coba. Kita minta open game. Udah saya Itu teman kau itu yang bawa-bawa kejadian orang lagi bahas diskusi kau bawa-bawa itu. Kalian tuh yang paling victim. Kejadiannya apa bagaimana kok? Ngomong. Kita itu nggak bahas masalah itu urusan pemerintah, itu urusan mereka. Kita lagi diskusi. Lagi diskusi perang apa? argumen. Diskusi menjelek-jelekkan agama orang lain. Apa? Anda menuhankan manusia nggak salah itu. Iya, nggak salah selama ini kan kalian yang selalu menjelekkan sistem. Ya, Anda mengambil, Kristen ada Anda pernah menghina-hinakan gangguan Nabi saya. kami itu nggak salah. Anda menghina-hinakan Nabi kami itu nggak salah. Kapan? Mana berita Oke, viralnya? oke. Mana Nabi bukti Daud, nyatanya? dengerin. Nabi Daud kalian Mana fitnah bukti bahwa Nabi nyatanya? Daud itu Bukti nyata di dia mengambil dunia istri ini. orang. Dengerin. Kau dengerin dulu. Kalian mengambil nama Allah. Allah itu nama Tuhan kami. Kalian ambil. Kalian membangun gereja namanya Al-Masih. Kalian melancarkan misionaris kemana-mana. Ngurus-ngurus. Mana bukti nyatanya? Makanya Mana bukti semut nyatanya? di matamu tuh, kau lihat tuh gajah tuh di matamu tuh, pada tempel di matamu tuh, lihat. Emang kuceluk jahanam. Terus ini naik tangga. Kalau diskusi ya diskusi bro, nggak usah bahas kejadian-kejadian. Kita pengen diskusi santai bro. Udah kejepit, Giliran kalian bahas Islam, oh puji Tuhan, haleluya, segala macam, Tuhan Yesus memberkati. Giliran orang Islam yang bahas agama kalian, oh ini. Memang umat Paulus memang. Kata Paulus, walaupun diberitakan secara palsu maupun jujur,
aku tetap bersuka cita. Itulah kalian. Orang Islam nggak seperti itu. Menyebarkan agamanya harus secara jujur. Harus jujur, nggak boleh dusta, nggak boleh berbohong. Nggak boleh. Haram orang Islam untuk berbohong ketika menyebarkan Islam. Haram baginya. Kau dengar itu. Lanjut Ustaz. Tombak ya, tombak. Tembus. Iya. Ya mungkin apa namanya sedikit kita mengulas kembali gitu ya teman-teman ya, bahwasanya sekali lagi Islam ketika membahas Kristen ini bahwasanya bukan karena untuk menyinggol daripada agama Kristen, justru kami meluruskan daripada apa yang mereka lakukan, yaitu salah satunya adalah pengambilan istilah yang mereka tomot. Saya netral, kemudian Bang Ayunus. Ketika dia sudah membahas kepada, dengerin, ketika dia sudah membahas kepada masalah yang, ya dengerin dulu Pak Yunus. Saya ngomong dulu, tunggu. Ya dengerin dulu, saya ngomong dulu. Tadi dia membahas masalah Medan, Padang. Saya bilang jangan dibahas itu, jangan dibahas. Nanti panjang masalahnya. Kita fokus pada diskusi. Tapi dia mau bahas itu. Silakan lanjut. Buka mic-nya. Ya, Pak Yunus kita diskusi saja. Pak Yunus mau diskusi atau mau bertanya? Bang, gimana Bang? Open cam apa enggak ini Bang? Open cam silakan, open cam coba silakan. Bunda Nora mungkin kalau misalkan sudah ready ke Bunda Nora saja. Open cam-nya Bang. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka Pak, mic-nya dibuka. Silakan Pak Yunus. Open cam-nya, buka mic-nya. Itu tata undang tuh, udah tata undang. Silakan buka mic-nya. Biasakan aja Bang. Dia udah bisa open cam. Biasakan aja open cam. Silakan Pak Yunus. Saya bukan kan netral, saya suruh dia jangan bahas yang aneh-aneh lagi. Kita fokus kepada diskusi. Bukan kan netral. Silakan buka mic-nya, open cam. Jangan-jangan nggak tahu buka ini mic lagi. Nah, saya undang. Turun. Loh, kemana? Turun. Ustaz. Dia nggak bisa open mic, dia harus diturunin dulu baru bisa paham ya. Oke, Ita Gusda, halo. Ita Gusda. Halo, Ita Gusda. Halo. Oh ya, Ita Gusda. Itu namanya. Halo. Iya. Kayaknya kepencet ya. Oke. Naik lagi. Oke, Bang Joaik. Halo Bang Joaik. Halo. Oke. Silakan Pak Yunus. Open cam dulu, open cam, buka kameranya Pak Yunus, saya undang. Buka kameranya. Enggak, buka kameranya aja, buka kameranya. Bang Farlen, tolong jangan menghujat ya. Kalau menghujat saya punya data untuk menghujat kalian, tolong jangan menghujat ya. Sekali lagi jangan menghujat. Lanjut Pak Yunus. Buka kameranya. Begini aja, karena saya di Papua signal tidak bagus. Di Papua. Iya buka aja, buka, itu bagus tuh. Suaranya bagus. Jadi begini host ya, host itu
harus mengarahkan yang baik, jangan host masuk ke itu. Iya. Ada yang salah, tunggu, saya ngomong dulu. Ada yang salah, Buka kamera dulu. Ya, harus dihapuskan. Jangan host cuma mau bantah saya, bantah sini, nggak boleh dong. Begitu. Terus udah. Ya itu aja, supaya kita Ya, udah turun lagi. ya bisa dengar gitu. Ya, Udah. ya itu aja. Oke, terima kasih turun ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Bang Joaik. Bang Joaik. Halo Bang Joaik. Nggak ada orang. Yuyun. Oke, halo Bang Yuyun. Belum terpenuhi, sorry. Kita cari yang udah bisa open cam biar nggak ada penistaan nanti. Belum bisa juga dia, sorry. Oke. Bang, Nyatanya sekarang. open cam dulu, open cam. Buka kameranya. Bukti nyatanya sekarang saya minta. Buka kameranya. Bukti nyatanya yang mau saya minta. Saya minta buka kamera. Paham bahasa Indonesia enggak? Kok ngatur kau? Siapa kau rupanya? Lah, ini rumah saya. Ada aturan. Kok ngatur kau? Iyalah. Ngatur. Ahizun suaranya kecil banget ya. Kalau yang terdengar di saya kecil banget loh Ahizun suaranya. Ya Memang. Wah, rumah saya kok. Saya enggak. lucu emang suka ngadi-ngadi lah, terserah kau aja lah. Memang kalian penjajah sih. kecil kah suara? Kecil suaranya. Cek 1 2, cek 1 2 3, cek. Oke, nggak perlu sopan sama Islam selangkangan, bro. Kalau nggak ada selangkangan, Tuhan nggak lahir. Tolonglah jangan menghujat lah, ya. Jangan menghujat ya. Tolong jangan menghujat. Sutomo. Halo Sutomo. Halo Sutomo. Halo. Aduh. Oke, halo Bang Andik. Halo Bang Andik. Halo. Monitor. Bang Andik, monitor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang? Enggak Bang, cuma menyimak aja. Terima kasih Bang. Oh ya, terima kasih Bang, sehat selalu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ungu 19. Halo. 19. Oke, halo. Ungu 19, monitor. Nggak ada suara.
Oke, Bunda Lin, monitor. Turunkan ya. Itu tidak punya Tuhan, betul. Jadi jangan menghujat lah ya. Mending Anda naik ke atas, kemudian kita diskusi santai. Itu lebih bagus daripada tapping di bawah menghujat. Janganlah, kita nggak seperti itu ya, tolong. Oke. Wak, halo Wak. Islam Kristen Bang? Saya Islam, Pak. Islam. Coba mau nanya sedikit boleh nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz, sama Ustaz Miftah tanya. Ini kamu nanya tentang. Halo? Iya bang. Abang Ini kan ini ada pertanyaan sedikit ya tentang Nabi Isa, tentang kebangkitan Nabi Isa itu. Katanya kan Nabi Isa itu akan bangkit lagi. Nah, menurut kajian-kajian yang saya pelajari itu Nabi Isa itu akan datang menjadi saksi nanti di Yaumul Kiamah, kan katanya Yaumul Kiamah itu setelah kehancuran dunia atau nanti di hari kebangkitan datangnya itu aja. maksudnya kesaksian yang mana gitu abang? Kan Nabi Isa itu di Al-Quran akan datang katanya di Yaumul Kiamah datangnya teh menjadi saksi untuk umat, menjadi saksi untuk umatnya di hari kiamat gitu kan ya, Arabnya mau saya lupa lagi. Ya, mungkin maksudnya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Ya. itu akan datang yang kedua kali karena beliau masih punya PR yang belum diselesaikan gitu loh. Nanti datang di hari kiamat itu menjadi pertanda ya, menjadi pertanda bahwasanya yang namanya kiamat itu sudah dekat. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat adalah dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Ya itu kemudian, tertera di surat, maaf ini tertera di surat apa gitu, terus bunyinya apa gitu. Halo Ustaz. Bisa ditunjukkan gitu dalil Qurannya gitu, kalimatnya itu. Aku masih mau beli makan. Apa yang ditanya bang? Oh, Ya apa yang ditanya? gimana ya? Yang ditanya apa ini? Iya, yang tadi maksudnya Qurannya itu dalilnya itu yang mana, itu yang akan turun menjadi saksi buat umatnya itu. Kalau saya lihat, kalau saya dengar itu Yaumul Qiyamah itu bukan diartikan sebelum hancur dunia, tapi nanti di hari kebangkitan, di hari ba'as, di hari perhitungan akan datang dia menjadi saksi untuk umatnya. Kata Gitu, siapa? Kata info. siapa? Kata siapa? Itu kata Kau ambil narasi dari mana? Kau ambil referensi dari mana? Literasi dari mana? itu dari apa? Yang kajian-kajian yang saya temui gitu. Siapa? Tuh tunjukkan. Tanya bang. Sumbernya yang mana? Mana kita mau? Sehingga Di kau Quran menafsirkan itu- seperti itu. Abang mau nanya itu.
Itu dari Quran surat apa gitu saya lupa lagi. Enggak, kau mendapatkan literasi ini dari mana, bro? Ya dari Open cam, kajian biasa di lingkungan Ya, sekitar. open cam dulu. Open cam dulu. Bawa ininya bang, enak. Silakan open cam. Silakan bang. Bang Wak, open cam dulu. Sebentar. Harusnya abang bawa dalil-dalilnya. Ya, nanti kami baca, kami kasih tahu tuh ayatnya di mana. Yang penting kau open cam dulu. Sorry, ini apa? Oke. Internetnya mati. Oke, siap. Sebentar. Oke, lanjut. Anda Lanjut. mendapatkan literasi ini dari mana? Oke, siap. Dari Anda mendapatkan kajian. literasi ini dari mana? Bahwasanya nanti datangnya di situ itu ditafsirkan sebagai ketika yang mulba'as, yaitu hari perhitungan. Ya. Nah, coba Anda dapat literasi dari mana? Ini dari kajian-kajian biasa di lingkungan sekitar gitu dari Ya, Untuk- mungkin kesimpulannya gini, apa namanya, Iya. abang Lanjut, tuh, Ustaz. kesimpulannya gini, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi pertanda tentang datangnya hari kiamat. Jadi dari sekian banyak tanda-tanda daripada kiamat itu adalah dengan datangnya kembali, turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Maka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 itu dijelaskan, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar menjadi pertanda pengetahuan bahwasanya nih dengan adanya Nabi Isa, dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, apa namanya, pertanda bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Itu bang. Nah itu yang perlu abang pahami. Itu ada lagi bang. itu yang surat yang satunya lagi yang itu yang menjadi saksi itu yang mana ya? Kenapa? Surat yang menyatakan bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi untuk di hari kiamat itu yang mana? Surat Maryam, surat Al-Imran. Dalam surat Al-Imran 55, Ustaz. Al-Imran 55. Oh, maksudnya tentang pertanggungjawaban Nabi Isa alaihissalam itu. Betul. Ya, Tentang Nabi Isa perselisihan alaihissalam perselisihan itu nanti setelah dibangkitkan, dibangkitkan, semua manusia itu dibangkitkan, masing-masing para nabi itu mempertanggungjawabkan umatnya, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam itu dipinta pertanggungjawaban. Apakah kamu itu yang yang menyuruh mereka untuk menuhankanmu, kemudian juga menuhankan ibumu? Maka kata Nabi Isa alaihissalam, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah menyampaikan dan memerintahkan kecuali dengan apa yang Kau perintahkan. Itu. Jadi nanti setelah hari kebangkitan, abang, setelah hari kebangkitan tersebut, ya silakan akhi. Yang dimaksud sama dia ini, Ustaz, yang Al-Imran surat Al-Imran ayat 35, ayat 55. Ya coba dibaca itu. Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Kalau untuk di ayat 55 itu bukan tentang Nabi Isa, pertanggungjawaban Nabi Isa. Di surat Al-Imran 55 itu menerangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah tentang perselisihan, jadi apa yang Anda tentang kalau di dalam surat Al-Imran ayat 55 tentang Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah ke langit, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam,
kemudian menceritakan tentang orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam itu diunggulkan, diutamakan, diistimewakan oleh Allah, yaitu waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, bahwasanya orang-orang yang setia, orang-orang yang masih teguh mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah derajatnya, lebih diunggulkan dibandingkan orang-orang kafir sampai kepada hari kiamat. Itu kalau untuk surat Ali Imran ayat 55 tersebut, abangku. Yang maaf ya, iya benar itu adanya ya. Ini yang ditanyakan itu yang surat yang ada Nabi Isa itu akan menjadi saksi, akan datang menjadi saksi. Kalau tentang persaksian di di hari kiamat itu adalah surat Al-Maidah ayat 116. Dikatakan bahwasanya wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta na'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, ya Isa bin Maryam, hei Isa putra Maryam, anta qulta linnas, apakah kamu pernah berkata kepada manusia? Berkata apa ya Allah, ya Tuhanku, ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Pernahkah kau memerintahkan manusia? Pernahkah kau mengatakan kepada manusia, kemudian juga mengatakan bahwasanya Tuhan selain Allah itu ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapa, dan juga kamu mengatakan kamu sebagai Tuhan? Ittakhizuni min wa ummi ilahaini min dunillah. Pernahkah kau mengatakan ada dua Tuhan selainku, kata Allah, termasuk juga ibumu? Kata Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Itu abang, in kunta qultu faqad alimtah, kata Nabi Isa alaihissalam, jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya. Itu bisa dipahami ya Ustaz? Insya Allah kan bisa dipahami, tapi ada satu ayat lagi yang 116 117 Bang. Maaf, di sini sebenarnya bukan kita tempat ini diskusi lintas agama Bangku. oh iya Pada komplain. maaf Bang, ya. surah Al-Maidah 116 117 di situ Bang. Saya nggak usah bacakan ya Bang ya, karena Abang pasti punya Al-Quran kan dan terjemahnya. Surah Al-Maidah 116 sampai 117 tuh, itu jelas tuh. ya. Udah ya Bang ya, itu Teman di bawah komplain Bang. jadi itu kejadian setelah manusia dibangkitkan, masing-masing dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin dipinta tanggung jawabannya, itu loh. Seorang ayah dipinta pertanggungjawabannya, termasuk juga para nabi dipinta pertanggungjawabannya masing-masing. Itu maka termasuk juga Nabi Isa alaihissalam tentang pertanggungjawabannya, karena kita tahu banyak orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya kan? Ada yang menuhankan Tuhan anak, ada yang menuhankan Maria. Itu maka jelas-jelas itu dikatakan laqad kafara alladzina bahwasanya innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu sama dengan Isa alaihissalam, maka sungguh kafir. Nah sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan itu abang.
Maka kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Itu. Ya, terima kasih semuanya ya. Ini bukan forum pengajian Islam mungkin ya, maksudnya Ini lintas agama bang. ada yang khusus gak? Ada yang khusus Islam gitu? Ini Banyak bang, banyak. Silakan lihat aja. iya. Tapi ya sudah Kalau nggak, kalau mau langsung ke Ustaz Miftah, Ustaz Miftah juga, masya Allah. Pesan saya juga, jangan ke room ini bang. Ada juga room muslim yang nanti abang bisa salah juga. Ada juga bukan muslim sih sebenarnya. Abang boleh DM ke kita, boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa kita berbagi pengalaman, nggak apa-apa gitu abang ya. Gitu. Ya, Kebetulan ini komal diskusi lintas agama, abang ya. Tapi gitu ya bang lah. Kita sebagai muslim sebelum abang turun, kita haram untuk meragukan Al-Quranul Karim. Gitu ya, jangan sekali-kali kita meragukan Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, dan selalu mendapatkan rahmah dan anugerah dalam Islam, dalam iman kita gitu abang ya. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Siap, Ustaz izin turunnya, maaf Ya bangku. terima kasih atas waktunya semuanya. Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.